Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this video, we will learn about laboratory equipments. Dalam video kali ini, kita akan mempelajari tentang peralatan yang ada dalam laboratorium. The equipments usually divided into apparatus and instruments. Peralatan laboratorium biasanya dibagi menjadi dua, yaitu peralatan non-instrumen atau yang disebut dengan aparatus dan peralatan-peralatan instrumen. For the apparatus, there are some function from the laboratory apparatus. The first one is for containers. There are beakers, Erlenmeyer flask, test tubes, and watch glass. And then for measurements, there are volumetric flasks, volumetric pipettes, graduated cylinders, and burettes. And then for supporters, there are funnels, pipette bulbs, iron stands, and tongs. Untuk peralatan laboratorium biasanya dibagi berdasarkan fungsinya. Maka kalau dibagi secara fungsinya ada 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah alat-alat yang berfungsi sebagai wadah atau kontainer. Ada gelas kimia, kemudian labu Erlenmeyer, kemudian tabung reaksi, dan kaca arloji. Kemudian ada beberapa peralatan yang digunakan untuk pengukuran. Contohnya adalah labu ukur, kemudian pipet volume, kemudian gelas ukur, dan juga buret. Kemudian sebagai alat-alat pendukung, di mana alat pendukung ini tidak memiliki fungsi kalau dia tidak digabungkan dengan alat yang lain. Contohnya adalah corong, kemudian bola hisap, kemudian statif, dan juga krustang. The apparatus based on the materials can be divided into glassware and non-glassware. For the glassware, there are beakers, test tubes, volumetric flasks, funnels, and then for the non-glassware, there are pipette bulbs, iron stands, mortar and pestles, and then tongs. Berdasarkan bahan pembuatannya, maka peralatan yang ada di laboratorium biasanya dibagi menjadi peralatan gelas dan peralatan non-gelas. Dan ini adalah pembagian yang umum digunakan dalam laboratorium. Jadi dalam peralatan gelas, contohnya adalah gelas kimia, kemudian tabung reaksi, kemudian labu ukur, dan juga corong. Itu merupakan contoh-contoh peralatan gelas. Kemudian untuk contoh peralatan non-gelas, contohnya adalah bola hisap atau karet hisap yang terbuat dari karet, kemudian statif yang terbuat dari besi, kemudian mortar and pestles, mortar dan penumbuknya yang terbuat dari porselen, dan kemudian krustang yang terbuat dari besi. Itu termasuk dalam peralatan non-gelas. There are some apparatus in laboratory. For example, Erlenmeyer flask, beakers, graduated cylinders, volumetric flask, pipettes, test tubes, burettes, funnels, thermometers, burners, wire gauges, tripods, spatulas, steering rods, mortars, crucibles, iron stands, and tongs. Jadi contoh-contoh peralatan laboratorium diantaranya adalah labu Erlenmeyer, kemudian gelas kimia, kemudian gelas ukur, kemudian labu ukur, pipet, tabung reaksi, buret, corong, kemudian termometer, kemudian ada pembakar bisa pembakar bunsen atau pembakar spiritus. Kemudian ada juga kasa asbes, kemudian ada kaki 3, kemudian ada spatula, batang pengaduk, ada mortar, ada cawan,
Cawannya biasanya adalah cawan porselen, kemudian ada statif dan juga krustang. Masih ada beberapa peralatan yang belum disebutkan dan terdapat di laboratorium sekolah kita. And then for instrument, based on its function can be divided into supporters and analyzers. For supporters there are ovens, furnace, stirrers, and many more. And then for analyzer there are balances, detectors, and then spectrometers. Jadi instrumen yang ada dalam laboratorium biasanya merupakan alat-alat yang cukup canggih dan biasanya membutuhkan sumber energi untuk penggunaannya. Di antaranya adalah alat-alat yang ukurannya cukup besar biasanya, dan berdasarkan fungsinya dapat dibagi menjadi dua sebagai alat pendukung. Artinya dia fungsinya adalah untuk mendukung jalannya sebuah percobaan atau praktikum. Kemudian ada juga sebagai analyzer atau sebagai alat untuk menganalisis atau untuk mengukur. Untuk contoh-contoh alat pendukung adalah oven yang digunakan untuk memanaskan atau mengeringkan atau menghangatkan gitu ya. Kemudian ada juga tanur. Tanur biasanya digunakan untuk pengabuan. Dan juga ada juga stirrer yang digunakan untuk mengaduk secara otomatis. Sedangkan untuk contoh-contoh instrumen yang digunakan untuk pengukuran atau penganalisisan terdapat neraca yang digunakan untuk mengukur atau menganalisis massa dari suatu bahan atau suatu zat. Kemudian ada juga detektor. Detektor ini berbagai macam, contohnya misalnya ada pH meter, kemudian ada konduktometer. pH meter digunakan untuk mengukur pH, konduktometer digunakan untuk mengukur konduktivitas dari suatu bahan gitu ya. Kemudian contoh lainnya adalah spektrometer. Spektrometer pun ada berbagai macam jenisnya. Ada spektrometer fotometri, kemudian ada spektrometer massa, ada spektrometer FTIR, kemudian ada spektrometer serapan atom dan lain-lain. Example for your instrument, there are ovens, furnace, stirrers, hot plates, autoclaves, sonicators, balances, microscope, pH meter, conductivity meter, spectrometers, and chromatographic analyzer. Jadi beberapa instrumen yang umum digunakan, dan ini contoh-contohnya terdapat di laboratorium kita. Di antaranya adalah oven, kemudian tanur, kemudian pengaduk otomatis ya, pengaduk magnetik, biasanya kita sebutnya magnetic stirrer. Kemudian ada hot plate atau pemanas, atau biasanya bentuknya sama seperti kompor listrik gitu ya. Kemudian ada autoclave yang digunakan untuk sterilisasi di mikrobiologi. Kemudian ada sonicator, ada neraca, mikroskop, ada pH meter, ada conductivity meter, atau konduktometer. Kemudian ada spektrometer dan alat penganalisisan secara kromatografi. Di laboratorium kita terdapat HPLC atau KCKT, kromatografi cair kinerja tinggi ya, atau bahasa Inggrisnya HPLC, High Performance Liquid Chromatography. That's all from this video. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.